amal, jujur dalam berbuat, dalam muamalah, dalam hal apapun harus berlaku jujur. Ente mau dagang harus jujur, nggak boleh melebihkan timbangan. Ente mau dagang yang jujur, jangan ente bilang apa namanya, ini minyak wangi ini saya belinya 20 juta, makanya beli aja lah 10 juta. Padahal minyak wangi beli di Condet 15.000 sama Zen Shahab belinya. Sama Zen Haddad, Zen Habsyi, sampai lupa nah Zen Habsyi itu. Karena kalau Condet ingatnya Zen Habsyi nih. Paham? Ada Habib datang bawa tongkat, datang ke haji-haji, Habib yang suka dawir. Pak Haji, ini tongkatnya Sunan Ampel Pak Haji. Ayo Pak Haji, 100 juta Pak Haji. Tidak benar ini. Mau ustadz, mau kiai, mau Habib nggak benar kayak begitu. Itu Habib tukang tipu, Habib bangsat, Habib biadab, Habib bejat. Nah, saya yang tukang nyari Habib yang kayak begitu. Saya tukang pukul, tukang hajarnya Habib yang suka nipu seperti itu, saudara-saudara. Paham? Jadi harus jujur dalam lisan, hati, dan juga beramal. Kenapa? Karena kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan bawa kepada surga. Sebaliknya, kedustaan, kecurangan, ketidakadilan itu bisa membawa kepada kerusakan, kehancuran. Itu hal biasa, apalagi hal besar dalam masalah pemimpin. Saudara-saudara, saya melihat, saya menduga bahwasanya pemilu yang dilangsungkan kemarin terdapat kecurangan yang sistematif, pasif, sistematif, terstruktur, masif. Di situ ada tangan kekuasaan Jokowi, ada tangan kekuasaan presiden. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu paslon daripada 3 calon capres tersebut, saudara-saudara. Jadi mau melanjutkan, Indonesia mau dijadikan negara dinasti. Negara dinasti yang melanjutkan kekuasaannya. Ya iyalah, pamannya di MK. Betul. Betul. Saya tanya, kecurangan, ketidakjujuran lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Harus lawan. Kenapa? Karena jikalau seorang pemimpin, siapapun, saya nggak bahas mau Anies yang curang, mau Prabowo yang curang, mau Ganjar yang curang, siapapun yang menjadi presiden dari hasil yang curang, tidak jujur, tidak adil, maka dia akan membawa Indonesia menuju kepada kerusakan, saudara-saudara. Yang bilang siapa? Saya atau Rasulullah? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Makanya jangan, saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan. Mau siapapun presidennya, mau Anies. Saya kemarin memerintahkan umat semua pilih Anies. Kalian kira saya lihat Aniesnya? Enggak. Saya nggak lihat Aniesnya, saya nggak lihat partai-partainya, enggak. Yang saya lihat hasil ijtima ulama. Itu yang saya lihat. Andaikan ijtima ulama suruh Prabowo, saya suruh umat pilih Prabowo. Andaikan ijtima ulama suruh pilih Ganjar, saya suruh pilih Ganjar. Andaikan ijtima ulama suruh pilih Komeng, saya suruh pilih Komeng. Nggak ada urusan. Karena saya lihat ijtima ulama. Nah ini orang-orang se-Indonesia ini, mulai dari mahasiswa, ya, para buruh-buruh, semuanya pada hubungin saya. Beb, komando. Beb, instruksi. Beb, komando, beb. Beb, instruksi, beb. Gimana nih, beb? Pusing saya. Kenapa harus Bahar bin Smith? Coba ada yang bisa jawab. Kenapa harus minta komandonya sama Ana? Kenapa gak kayak yang lain? Habib Mahdi, Habib Rifki. Hah? Kenapa harus Bahar bin Smith? Saudara-saudara, kita pengen negara ini aman, betul? Damai, betul? Betul? Makanya
Makanya satu syarat, kalau pengen aman, kalau pengen damai, lawan kecurangan. Dari manapun datangnya kecurangan itu, betul? Betul? Terserah, saya nggak ada urusan. Mau MK kek, mau lewat MK, mau lewat Bawaslu, mau lewat apa lagi kemarin tuh? Hak apa itu? Hak angket, nggak ada urusan. Mau lewat jalur manapun, mau MK, mau Bawaslu, mau angket, yang penting usut kecurangan, dan siapapun yang turut andil dalam kecurangan itu maka lengserkan dan penjarakan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau mereka mau main-main, kita ajari cara mainnya bagaimana, saudara-saudara. Betul? Betul? Saya selama ini masih diam. Saya nggak kasih komentar apa-apa. Semua orang di Indonesia nanya, saya masih diam. Tapi ingat, diamnya seekor singa tetap berbahaya, saudara-saudara. Saudara-saudara, mereka para pejabat-pejabat zalim, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para penoda-penoda demokrasi, para perampok hak-hak rakyat yang merampok suara-suara rakyat, mereka para domba-domba itu berpikir bahwasanya saya berada dalam hutannya. Mereka tidak tahu bahwa setiap hutan memiliki raja, dan raja itu adalah sang singa, dan singa itu adalah orang yang berada di hadapan kalian, saudara-saudara. Maka domba-domba itu yang berada dalam hutanku. Dan ingat, 1 juta teriakan domba tidak akan bisa mengganggu tidurnya 1 ekor singa, saudara-saudara. Makanya saya tanya, kecurangan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Coba saya tanya masyarakat, saya kan kemarin golput nggak tahu. Masyarakat semua lihat banyak kecurangan nggak? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak nggak? Ya, tapi ya kan banyak yang mengklaim. 02 mengklaim 01 ada curangnya, 03 ada curangnya. 01 mengklaim 02 ada curangnya, 03 ada curangnya. 03 mengklaim 02 ada curangnya, 01 ada curangnya. Kalau saya nggak ada urusan mau 1, 2, 3, siapapun curang saya sikat, saya bantai, nggak ada urusan. Siapapun yang ingin merusak demokrasi Indonesia, siapapun yang ingin yang mereka telah merampas suara-suara rakyat, memanipulasi rakyat, maka nyawa saya, jiwa saya, darah saya jadi taruhan untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Ketika nanti dipanggil siap berperang, ketika nanti ada komando siap turun, ketika nanti ada komando siap turun. Makanya aparat pejabat dengarkan ini. Mahasiswa turun, semua udah turun demo tadi. Bahar bin Smith belum turun. Bahar bin Smith masih duduk, tenang, isap rokok, minum kopi. Karena kalau Bahar bin Smith sudah turun, sudah beda lagi urusannya itu, saudara-saudara. Betul? 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 Makanya selesaikan dan rapikan. Ya, sebelum saya turut campur dan sebelum saya ikut turun, selesaikan semuanya itu. Untuk saat ini saya masih adem-adem, diam-diam dan menyuruhkan umat agar selalu kita damai, aman, sama-sama kita jaga perdamaian bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudara, bagi saya siapapun yang menjadi presiden ya kita begini-begini aja. Itu kalau buat saya. Buat saya. Karena saya kan golput. Siapapun yang menjadi presiden bagi saya nggak ada urusan. Kalau bagi saya, karena apa? Ya begini-begini aja. Pesantren saya tetap begini. Emang kalau Anies jadi presiden, pesantren saya bakal lebih bagus? Emang kalau Anies nggak jadi presiden, pesantren saya bakal lebih buruk? Enggak ada urusan, saudara-saudara. Betul? Nah, makanya saya tanya semua, jawab yang keras. Siap lawan kecurangan, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kezaliman.